Kalau lutut kamu mulai sering bunyi krek-krek atau terasa ngilu pas dipakai jalan kaki dan naik tangga, refleks pertama kamu pasti pengen berhenti olahraga kan? Kamu mungkin mikir, wah lutut gue udah kena nih, mending istirahat aja di kasur biar nggak makin rusak. Pernah juga nggak kamu merasa waktu kamu kakimu sakit terus orang terdekatmu bilang, kamu perlu olahraga kaki supaya untuk memperkuat lututmu. Tapi gimana mau olahraga kalau lututnya sakit? Jika kamu diam total justru bikin otot paha kamu akan menyusut drastis. Begitu otot paha mengecil, lutut kamu malah kehilangan bantalan utamanya. Hasilnya, nyeri lutut akan makin parah dan resiko jatuh jadi berlipat ganda. Tapi di sisi lain, kalau kamu paksa lutut yang lagi sakit ini untuk olahraga, misalnya jongkok berdiri, seperti deep squat, tekanan di sendi lutut kamu bisa melonjak sangat tinggi, ibarat mobil box yang dipaksa bawa beban truk tronton, pasti jebol. Nah, terus solusinya gimana? Di video ini kita akan bedah tuntas satu latihan cerdas untuk kamu yang punya sakit di lutut. Sebelum kita mulai video ini, bagi kamu yang mencari suplemen atau multivitamin yang cocok diminum siapapun, cepat diserap oleh sel tubuh, dan tidak buang-buang uang, Anda bisa coba beberapa rekomendasi kita di www.boxsehat.com. Boxsehat.com merupakan e-commerce partnership with SB30 Health yang menjual berbagai macam produk gaya hidup sehat yang sangat bagus untuk kesehatan tubuhmu. Nah, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke gerakan-gerakan yang pentingnya, kamu harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut kamu. Biar gampang, bayangin lutut itu seperti engsel. Di dalam lutut kita ada tulang tempurung yang namanya patella. Tulang ini posisinya meluncur di atas tulang paha atau femur. Tiap kali kamu menekuk lutut, jadi seperti berhantaman. Di antara dua tulang ini ada lapisan pelindung yang licin yang bernama tulang rawan atau cartilage. Nah, seiring umur bertambah atau karena pemakaian yang salah bertahun-tahun, lapisan pelindung ini mulai menipis. Kondisi ini sering disebut oleh dokter sebagai osteoartritis atau pengapuran sendi. Waktu tulang rawan kamu udah menipis, terus kamu paksa menekuk lutut sampai ke bawah banget kayak lagi deep squat, yang terjadi adalah gesekan langsung antara tulang dengan tulang. Tulang tempurung akan bertemu keras dengan tulang paha. Buat anak muda yang tulang rawannya masih tebal, deep squat itu bagus banget buat membentuk otot. Tapi buat kamu yang lututnya sudah mulai rewel, gerakan ini justru akan mempercepat kerusakan. Terus pertanyaannya, kalau squat itu bahaya, apakah kita harus berhenti olahraga ini? Jawabannya jangan. Yang pasti jangan pernah berhenti bergerak. Sendi kita itu nggak punya pembuluh darah langsung buat ngirim nutrisi. Tulang rawan cuma bisa makan dari cairan pelumas sendi, yaitu cairan sinovial, yang akan kepompa keluar kalau kamu terus bergerak. Intinya kamu harus cari cara buat tetap melatih otot paha tanpa memicu gesekan di sendi lutut. Nah, disinilah gerakan wall sit masuk sebagai penyelamat. Banyak yang mikir kalau wall sit itu cuma versi malas dari squat. Ini salah besar. Wall sit memanfaatkan prinsip biomekanika yang namanya kontraksi isometrik. Apa itu isometrik? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana otot kamu bekerja super keras, menegang maksimal, tapi posisi sendi kamu diam total dan nggak berubah sudut sama sekali. Jadi tidak ada pergerakan sendi alias zero joint movement. Waktu kamu ngelakuin wall sit di sudut yang aman, yaitu sekitar 45 hingga 60 derajat saja, nggak usah sampai 90 derajat, tulang tempurung lutut kamu itu akan diam. Dia nggak akan meluncur naik turun menggesek tulang paha. Karena nggak ada gesekan, rasa nyeri yang biasanya muncul pas lutut ditekuk itu nggak akan terjadi. Tapi di waktu yang sama, otot paha depan atau quadricep kamu lagi dipaksa buat nahan berat badan kamu. Riset medis dari British Journal of Sport Medicine menemukan fakta yang sangat menarik. Menahan kontraksi isometrik seperti wall sit selama 30 hingga 45 detik ternyata bisa memicu otak untuk ngelepasin zat pereda alami di dalam tubuh. Latihan ini ternyata punya efek analgesik alami. Bukannya bikin lutut tambah sakit, rutin ngelakuin isometrik ini justru bikin ngilu di lutut kamu berkurang drastis setelah selesai latihan. Dan bonusnya, untuk usia orang tua dengan keluhan osteoartritis, ternyata latihan isometric exercise plus ultrasound bisa mengurangi hingga 51,3% nyeri dibandingkan dengan latihan biasa. Program isometrik selama 12 minggu juga terbukti mengurangi nyeri, kekakuan, dan meningkatkan fungsi fisik pada pasien osteoartritis lutut. Tentu saja, rutinitas olahraga nggak bisa cuma ngandelin satu gerakan.
Biar hasilnya maksimal dan kalori tetap terbakar, wall sit harus dikombinasikan dengan gerakan pelengkap yang prinsipnya sama, yaitu otot kerja keras tapi sendi aman. Nah, hari ini saya akan berikan 3 gerakan olahraga tanpa jongkok, tanpa lompat, bisa langsung kamu praktekkan di rumah. Yang pertama adalah straight leg raise, yaitu angkat kaki lurus. Gerakan ini sangat bagus dan program wajib di rehabilitasi lutut. Caranya gampang banget. Kamu tinggal rebahan di lantai atau matras, tekuk satu lutut yang sehat buat jaga pinggul tetap stabil. Terus angkat kaki kamu yang lututnya sakit dalam posisi benar-benar lurus sampai kira-kira sejengkal dari lantai. Tahan di atas selama 3-5 detik, terus turunin pelan-pelan. Ketika posisi lutut kamu dikunci lurus, beban tekanannya benar-benar nol. Tapi di saat yang sama, otot paha depan kamu harus kerja ekstra keras buat nahan berat kaki kamu sendiri. Ini cara yang paling rapi buat bikin paha kamu kuat tanpa nyentuh sendi yang lagi bermasalah. Yang kedua adalah standing marches, yaitu jalan di tempat. Nah, siapa bilang kalau kardio itu harus lari-lari, lompat-lompat kayak jumping jack? Lompat itu bahaya banget buat lutut karena pas mendarat tekanannya bisa berkali-kali lipat dari berat badan. Gantinya, cobalah yaitu jalan di tempat. Kamu cukup berdiri tegak, kalau butuh keseimbangan pegangan dengan kursi, terus angkat lutut kamu bergantian secara sistematis. Nggak usah tinggi-tinggi, batasnya cukup di bawah pinggul aja. Dengan latihan ini, jantung kamu bakal berdetak lebih cepat, napas lebih dalam, kalori terbakar, tapi kaki kamu nggak ngalamin benturan keras ke lantai. Yang ketiga adalah seated heel raises, yaitu jinjit sambil duduk. Tadi latihan lutut sudah, paha sudah, kardio sudah, sekarang waktunya betis. Gerakan ini bisa kamu lakukan sambil duduk di kursi. Ambil kursi, duduk tegak, letakkan telapak kaki rata di lantai. Lalu jinjit, angkat tumit kamu setinggi mungkin sampai betis kerasa tegang, terus turunin lagi pelan-pelan. Nah, otot betis itu sering disebut sebagai jantung kedua tubuh kita. Pas kamu jinjit, otot betis bakal pompa darah kotor dari ujung kaki untuk balik ke jantung. Sirkulasi darah jadi lancar, kaki nggak gampang bengkak, dan yang paling penting, gerakan ini sama sekali nggak ngebebanin sendi lutut kamu dengan berat badan. Nah, mulai sekarang kita harus ubah pola pikir kita soal nyeri lutut. Kalau lututmu sakit atau nyeri, dan kamu diam nggak ngapa-ngapain, apalagi usiamu di atas 50 tahun, masa otot kamu bakal menyusut secara otomatis. Kehilangan otot itu sering disebut dengan namanya sarkopenia. Anda bisa lihat di video ini. Dan ini nyata banget ya. Paha yang mengecil dan melemah adalah tiket utama menuju masa tua yang bergantung sama orang lain. Data penelitian menyebutkan setelah usia 40 tahun, masa otot bisa turun 3 hingga 8% per dekade. Dan bisa dipercepat setelah usia 65 tahun. Setelah usia 50 tahun, bahkan otot bisa menurun 1 hingga 2% per tahun. Jadi otot orang tua bisa 25% hingga 35% lebih kecil dibandingkan waktu masih muda. Satu catatan penting buat kamu, kalau nyeri yang kamu rasakan di lutut itu sifatnya tajam, tiba-tiba bengkak besar, merah, dan kerasa panas kalau dipegang, itu artinya lagi ada peradangan akut. Kalau kondisinya seperti itu, stop dulu olahraganya, langsung cek ke dokter ortopedi terdekat. Tapi kalau yang kamu rasain cuma sekedar linu, pegal, atau kaku di pagi hari, atau hanya sekedar bunyi krek-krek tanpa rasa sakit yang menusuk, itu adalah tanda-tanda kalau lutut kamu justru lagi minta digerakin dan dikuatin otot sekitarnya. Untuk lansia yang tanpa cedera, bunyi lutut tanpa nyeri umumnya bukan tanda bahaya yang serius. Jadi, cari dinding yang kosong, mulai tempelkan punggung kamu dan lakukan wall sit setiap hari. Anda bisa lihat program latihannya di gambar ini. Sekian video SP30 Health kali ini. Mulai bergerak dan mulai olahraga. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.